Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini saya dibersamai oleh saudari Nindya dan saudari Zara untuk mengerjakan tugas diskusi soal Istana Sia. Begitu bukan teman-teman? Benar. Ya. Oke, baiklah, langsung saja ya. Saya mulai. Eh, Maaf sebelumnya. Oke. Saya menjumpai di masjid di pintunya itu ada pintu yang lumayan besar ya teman-teman ya. Nah, di pintu itu kita bisa menghitung berapa berapa panjang gorden dan lebar gorden yang dibutuhkan untuk menutupi pintu itu. Gitu bukan teman-teman? Ya, bisa. Iya. Jadi dengan gambar ini, dengan pintu ini kita bisa memperkirakan ukuran pintu biasa itu biasanya 2 meter. Tapi karena ini pintunya lumayan besar, jadi kita buat 2,5 meter. Gitu. Itu untuk tingginya. Untuk lebarnya biasanya itu cuma 1 meter pintu biasa. Tetapi karena ini pintunya lebar ya kan, jadi kita buat 1,5 meter. Itu teman-teman. Oke, jadi sebentar saya akan membagikan layar. Suara saya terdengar teman-teman? Dengar. Nah, sebelumnya ada jaringannya lumayan lelet ya teman-teman ya. Ya. Oke, jadi kita bisa kira-kira ya pintu itu ukurannya 2,5 meter, tingginya dan lebarnya 1,5 meter. Jadi untuk mencari ukuran gorden kita harus mengganti dulu tinggi dan lebarnya menjadi sentimeter. Aduh, ini jaringannya lelet teman-teman. Sebentar. Nah, jadi kan langsung aja ya teman-temannya, jaringannya lelet banget. Jadi 2,5 meter kita ganti menjadi sentimeter, jadinya dia 250. Tapi karena gorden tuh biasanya kan lebih panjang ya kan teman-teman ya. Jadi kita tambah jadi 20 cm. Jadilah 260 cm. Dan untuk lebar dia karena tadi 1,5 meter kan, kita jadikan kita ganti menjadi sentimeter, jadinya 150 cm. Begitu teman-teman.
Kemudian maaf sebelumnya, ukuran gorden itu biasanya kita buat gorden tuh cantik ya kan, dia tuh ada gelombangnya itu dua Iya. biasanya, jadi kita kalikan dua biar dia bukan motif cuma lurus aja, tetapi dia ada bergelombang gitu bentuk dua daun. Jadi kita kali dua jadilah 300. Jadi kita bisa mendapatkan tinggi gorden 200 dengan tinggi 260 dengan lebarnya ada 300 dengan dua daun. Begitu teman-teman. Itu yang saya dapatkan dari gambar ini, itu dia pintu. Kita bisa membuat gorden dari pintu. Dan juga apa kegunaan ini bisa kita berikan kepada anak-anak yang mengajar yang anak-anak pelajar pada kelas sekolah dasar kalangan tinggi seperti kelas 4 sampai kelas 3 sampai kelas dari kelas 4, 5 dan 6. Ada 3 kelas gitu teman-teman. Ini bisa kita kasih soal kayak gini nih. Untuk apa? Memberi gambaran kepada siswa agar bisa mencoba menghitung gorden di rumahnya masing-masing. Gitu teman-teman. Untuk saudari Nindi gimana? Ya baik teman-teman, di sini setelah saya mengamati dari istana Sia tersebut, banyak tentunya kita menemukan bangun-bangun datar gitu kan, Iya, dari benar. bangunan maupun benda lain. Saya ada melihat beberapa contoh itu bisa dibuat sebagai mungkin soal gitu ya. Sebentar saya bagikan layarnya. Nampak teman-teman? Iya, kelihatan saudari Nindi. Nah, ya mungkin ini. Bisa dilihat. Nah, jadi teman-teman di sini saya awalnya melihat ada gambar lapangan bola kan di depan istana Sia tersebut. Nah, menurut saya ini bisa dijadikan soal untuk sebagai pembelajaran mungkin di siswa kelas 1 ataupun kelas 2 ya, menentukan gambar, menentukan objek. Bisa jadi nih soalnya kita buatkan gambar lapangan itu di soal, lalu kita memberi pertanyaan seperti mungkin gambar di atas termasuk bangun datar apa gitu. Bisa aja soal jawabannya objektif maupun esai gitu kan. Ini mungkin termasuk soal yang mudah bagi anak sekolah dasar. Mungkin bisa untuk di kelas 1 ataupun kelas 2. Nah, lalu selanjutnya saya menemukan saya melihat saat saya berkunjung ke ruang makan keluarga, saya melihat nih mejanya kan berbentuk persegi panjang ya kan teman. Iya, benar. Nah, ya dari situ saya langsung terpikir ingin akan membuat soal apa gitu kan. Nah, di sini saya sudah membuat contoh soalnya, mungkin seperti ini teman-teman. Nah, yang nomor 1 ini seperti soal gambar lapangan tadi yang saya bilang. Nah, yang nomor 4 di atas itu adalah contoh soal yang meja makan ini, teman-teman. Mungkin contoh soalnya dapat kayak gini. Diketahui meja makan yang berbentuk persegi panjang memiliki panjang 240 cm dan lebar 80 cm. Maka hitunglah keliling dari meja makan tersebut. Jadi dari meja makan yang berbentuk persegi panjang tadi, kita akan mencari kelilingnya nih berapa gitu kan. Iya. Nah, untuk rumus keliling sendiri kan 2 kali tambah L nih kan teman-teman. Jadi langsung aja kita bisa memasukkan angkanya saja nih ke rumusnya. Karena berarti keliling 2 kali 240 yaitu panjang meja tersebut, lalu lebarnya kan 80 ditambah 240. Jadi 9.200. Nah, 9.200 ini dikalikan 2 dapatlah 38.400. Nah, jadi dari meja
meja makan persegi panjang tadi dapat kita eh, dapat kita hitung bahwa keliling dari meja ini adalah 38.400 Iya gitu benar. teman. Gitu. Lalu yang ketiga nih, saya ada melihat lingkaran. Di ruang depan ada lingkaran yang besar, yang kayak berbentuk lingkaran deh. Ya, berbentuk lingkaran di atas pintu di ruangan depan istana. Nah, itu saya terpikir ingin membuat soal, mungkin soalnya seperti ini. Mungkin soalnya seperti ini teman. Dari lingkaran tadi mungkin sudah diketahui kelilingnya. Jadi contoh soalnya, jika keliling dari lingkaran di atas adalah 132 cm, maka berapakah diameternya gitu. Jadi soal yang ini sudah diketahui keliling, tetapi belum diketahui diameter maupun jari-jarinya. Iya benar. Jadinya kita masukkan saja ke rumus keliling. Kalau rumus keliling ini kan pi dikali diameter. Kita masukkan saja ke rumusnya. Tadi kelilingnya 132 sama dengan pi-nya saya menggunakan 22/7 dikali diameter. Karena diameternya belum diketahui, jadi kita tulis saja D dulu. Lalu pindah ruas nih teman-teman, karena yang dicari bukan lagi keliling melainkan diameter. Kita pindah ruaskan, jadi ya diameternya di depan. Diameter sama dengan pindah ruas lagi, kita masukkan kelilingnya 132 dikali 7,22. Karena dia sudah pindah ruas, jadi dibalik 7/22, bukan lagi 22/7. Bukan begitu teman? Iya benar sekali itu saudara Nindi. Ya, lalu saya langsung membaginya saja kan dengan cepat. Jadi 132 ini langsung dibagi 22. Hasilnya adalah 6. Nah, lalu bawahnya kita untuk mencari diameter langsung kita kalikan saja 6 kali 7 cm. Maka hasilnya adalah 42 cm untuk diameternya. Nah, seperti yang kita tahu nih kan teman-teman, kalau diameter itu kan adalah diameter itu kan dua kalinya jari-jari kan. Iya. Kayak ya kalau jari-jari 2 kali jari-jari itu kan sama dengan diameter. Nah, kalau kita mau mencari sebentar. Kalau kita mau mencari diameter jari-jari dari diameter 42 ini, bisa aja langsung 42 dibagi 2. Jadi jari-jarinya adalah 21 teman-teman. Gitu. Jadi ya. Jadi kita mengetahui nih, berarti dari lingkaran ini kalau kita sudah mengetahui ini, kita tinggal mencari diameter nih. Berarti tadi adalah 42 dan jari-jarinya 21 cm. Itu yang saya dapatkan teman-teman. Untuk saudari Zara sendiri gimana? Bentar ya. Saya akan membagikan layar dulu. Kelihatan nggak? Halo, apakah kelihatan? Ya, kelihatan, Zara. Maaf ya teman-teman, saya nggak bisa buka linknya sekarang, takutnya nanti lagi loadingnya. Jadi saya mengambil objek patung ini nih untuk menganalisis sistematisnya. Nah, jadi kita lihat ini kan seperti patung sultan gitu ya, cuman bagian dadanya aja. Jadi di sini saya mengambil analisis soalnya itu dari permukaan kaisanya ini yang berbentuk balok. Nah, ini bisa dilihat di tengahnya itu. Patung istana itu kan berbentuk balok. Nah, kita bisa menghitung dulu ukuran dari kaca pelindung itu. Nah, ini. Di contohnya aja saya mengambil
ambil panjangnya itu 80 cm. Terus lebarnya itu 60 cm dan tingginya 100 cm. Nah, untuk soalnya itu saya mengambil seperti kita hitung volume pada kotak kaca. Kalau masih ingat nggak volume rumus balok? Itu P sama dengan P kali L kali T. Nah, Iya. kita bisa menghitung volume kotak itu dengan memasukkan rumus volume tadi. Kita masukkan rumusnya dari hasil panjang lebar tinggi yang ukuran kaca pelindung tadi itu. Jadi volumenya itu sama dengan 80 cm tadi dikali 60 dikali 100. Jadi hasilnya yaitu 480.000 cm pangkat kita. Nah, itu untuk menghitung luas kotak kacanya menggunakan rumus volume. Selanjutnya untuk menghitung luas permukaan baloknya itu saya menggunakan rumus L sama dengan 2 buka kurung PL sama PT ditambah LT titik. Nah, untuk memasukkan angkanya itu L sama dengan 2 dikali 80 dikali 60 untuk ukuran kaca pelindungnya tadi dimasukin ke sini. Selanjutnya ditambah 80 dikali 100 ditambah 60 dan dikali 100. Nah, di bawahnya itu untuk hasilnya L sama dengan 2 dikali 4.800 tambah 8.000 ditambah 6.000. Itu hasil penjumlahan perkalian yang di atas tadi, teman-teman. Nah, di bawahnya itu bisa kita lanjutkan L sama dengan 2 dikali 18.800 hasil dari penjumlahan di atas. Yang dapatlah hasilnya 37.600 cm. Nah, itu untuk hasil dari kita menghitung kaca balok untuk pelindung pasang ini, ya, teman-teman. Mungkin cukup dari saya segitu. Apakah dari teman-teman ada lagi mendapatkan topik yang bisa diambil selanjutnya? Mungkin cuma itu ya teman-teman ya. Oh, berarti soal dari Zara itu mungkin termasuk soal yang sulit ya, bisa untuk anak kelas 6 SD mungkin itu ya. Iya, benar sekali. Oh iya, kebetulan juga ada soal yang lebih mudah lagi nih. Ini dari gambar ini. Ini emang benar-benar mudah, guys. Jadi kan kelihatan nggak ini ada pot. Ini kayaknya pot bunga ya yang putih-putih. Iya. Iya. Ini kan ada 8 pot. Setiap pot ini misalnya ditanami sama tipe bunga lah ya. Misalnya aja untuk contoh soalnya. Jadi satu baris pot ini kan ada 4. Jadi terdapat 2 baris itu berarti 8 pot. Nah, bisa kita hitung aja langsung 8 pot ini dikali 2 baris. Berarti 8 kali 2 sama dengan 16 pot. Ini cuma perkalian sih, jadinya bisa dikatakan soalnya sangat mudah. Oh iya benar. Nah, selanjutnya kita ya. perkalian itu di kelas berapa ya kalian ingat nggak? Gimana? Perkalian tuh di kelas 2 atau kelas 3 tuh udah ada itu, Saudari. Kelas ya, mungkin soal yang dicontohkan oleh Zara tadi bisa di kelas 3 Iya, ataupun kelas 3 deh. Nah, ya. Nah, itu tadi untuk menghitung potnya itu ya. 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, selanjutnya untuk menghitung bunganya itu juga mudah, guys, dari perkalian. Satu pot ini kan contohnya tadi saya bilang terdapat 3 bunga. Nah, potnya tadi itu ada 16. 16 tinggal dikalikan sama 3 bunganya, berarti jumlah seluruh bunga yang ada di dalam pot ini itu ada 48 bunga. Nah, jadi begitulah kira-kira soal yang paling mudah menurut saya. Iya, Benar-benar. benar sekali. Mungkin cuma itu ya teman-teman ya diskusi kita kali ini. Iya, mungkin gitu. Iya, alhamdulillah kita dapat melihat dan membuat soal sistematis yang ada di dalam Istana Asia. Begitu bukan teman-teman? Iya, benar Dani. Oke, marilah kita tutup diskusi kita pada malam hari ini dengan bersama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.